Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau lebih tepatnya gambaran bagaimana kita mendesain atau merencanakan jembatan lengkung baja. Jembatan lengkung baja di sini saya ambil berdasarkan tugas akhir saya sewaktu melaksanakan studi di program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Metode yang digunakan, metode yang kita gunakan dalam mendesain jembatan pelengkung baja itu, pertama kita pengumpulan data di lapangan, kemudian kita memodelkan, artinya kita modelkan berdasarkan data lapangan tadi, kita modelkan berapa bentang jembatannya, lebar jembatan, dan pemodelan awal atau preliminary design berupa penampang jembatan yang digunakan, misalkan gelagarnya, kalau kita gunakan baja tipe apa, IWF atau box atau bagaimana. Kemudian setelah melakukan permodelan kita menginput pembebanan jembatan. Setelah itu lakukan analisa struktur. Berdasarkan analisa struktur tadi, dapatkan gaya dalam, gaya batang, gaya dalam. Dari hasil analisa struktur, kita desain komponen jembatan. Artinya kita desain profil apa yang cocok, dimensinya seperti apa, yang mampu menanggung beban jembatan tersebut. Setelah itu kita kontrol kapasitas. Jika mampu, maka selesai, desain kita telah selesai. Untuk pembebanan jembatan, kita gunakan Standar Nasional Indonesia 1725/2016 pembebanan untuk jembatan, dan SNI 2833/2008 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk jembatan. Baik, langsung aja kita masuk di SAP 2000. Untuk pasti teman-teman berpikirkan bagaimana membentuk kelengkungan ini. Kelengkungan ini saya bentuk berdasarkan persamaan pangkat 2. Jadi saya menggunakan persamaan ini. Saya gunakan persamaan Fx sama dengan Kx kuadrat plus C, dimana K itu adalah koefisien dari variabel X, dan C ini adalah nilai ketinggian yang kita inginkan titik puncak tersebut. Misalkan 12 berarti 12. Setelah itu kita dapatkan nilai-nilai tersebut berdasarkan rumus tadi. Misalkan di bentang 4 meter kita dapatkan ketinggian 2,99. Kenapa saya ambil nilai tiap-tiap 4 meter? Karena di permodelan saya itu jarak-jarak antar kabel penggantung ini dari perletakan ke penggantung ini tiap 4 meter. Jadi saya ambil ketinggian Z terhadap 4 meter jarak tersebut, dan ketinggian 12 meter. Ketinggiannya 12 meter. Kemudian dalam berdasarkan nilai-nilai tadi kita input ke sini. Kita input nilai X grid data, di copy sampai ke jarak 60, kemudian Z nya sampai jarak 12. Untuk nilai lebar jembatan terserah teman-teman bagaimana mau dimasukkan.
mau kasih masuk antar stringernya 2 meter boleh, 1 meter juga boleh. Kemudian setelah selesai memodelkan, teman-teman mendefinisikan material yang digunakan. Itu ada kuartek beton dengan kuartekan 30 megapascal. Ini digunakan untuk perencanaan plat. Dan ada juga BJ41. Ini digunakan untuk perencanaan struktur utamanya berupa pelengkung, floor beam, stringer, tie beam digunakan. Untuk hanger ini untuk kabel penggantung. Untuk beton FC 30 MPa itu ini. Teman-teman bisa menginput nilainya di sini. Di sini saya tidak jelaskan ya bagaimana itu 24 dimasukkan. Standar-standar ini sesuai standar nasional Indonesia diinput ke sini. Kemudian BJ41 juga seperti ini. Input 200 watt, tegangan nilainya 250 megapascal, tegangan ultimate-nya 410 megapascal. Begitu pula hanger dia untuk tegangan nilainya 520 megapascal, tegangan ultimate-nya 660 megapascal. Setelah mendefine material, teman-teman mendefinisikan section properties berupa frame section. Untuk frame section untuk pelengkung, struktur pelengkung kita gunakan box 900 x 600. Seperti ini penampangnya, box. Kemudian untuk tie beam, floor beam dan stringer kita gunakan tipe IWF seperti ini contohnya. Setelah mendefinisikan frame section, kita mendefinisikan juga plat dengan tebal 20 cm. Seldin. Jangan lupa materialnya beton FC 30 megapascal, tebalan 0,2 meter atau 20 cm. Oke. Kemudian mendefinisikan hanger cable section. Hanger dia spesifik kabel diameter kabel itu 0,06 meter atau 6 cm. Jangan lupa pilih material hanger. Oke. Setelah itu teman-teman mendefinisikan pembebanan berdasarkan standar nasional Indonesia. Untuk beban mati itu ditulis 1 self weight multiplier agar sub sendiri yang menganalisa pembebanan berdasarkan berat sendiri tersebut. Untuk beban mati tambahan 0 kita input sendiri. Beban mati tambahan garis juga input sendiri. Beban trotoar, beban terbagi rata, beban garis terpusat ini dinamis, pejalan kaki, GRM, beban angin dan beban gempa. Setelah membuat definisi load pattern dan pembebanan, kita load combination. Jadi beban tadi dikombinasikan terhadap kuat 1, kuat 2, kuat 3, kuat 4, ekstrim 1, dan lain 1 berdasarkan standar nasional Indonesia. Contohnya ini. Standar nasional Indonesianya teman-teman bisa buka di sini ya, di standar nasional Indonesia pembebanan untuk jembatan. Setelah itu teman-teman menginput pembebanan. Misalkan teman-teman mau melihat beban area, beban batang, misalkan beban garis terpusat, ini dia ada di tengah.
beban garis terpusat. Misalkan teman-teman mau melihat beban area, beban terbagi rata. Ini beban terbagi rata itu ada di sini. Beban terbagi ratanya itu 6,75 kN per meter kuadrat. Untuk pembebanan, teman-teman bisa menghitung sendiri juga ya, di contohnya kayak gini. Beban mati tambahan berat sendiri, nilainya itu untuk beban mati tambahan beban area 1,371 kN per meter kuadrat. Teman-teman bisa menghitung sendiri juga ya. Setelah sudah memodelkan pembebanan, teman-teman set analysis option, pastikan pilih 3D, kemudian analyze, run. Setelah di run, teman-teman bisa menampilkan deformasi yang terjadi. Klik deformasi set atau tekan F6 terhadap misalkan quad 1. Start animation. Nanti ya. Setelah itu teman-teman bisa menampilkan momen terhadap quad 1. Ini momen yang bekerja. Misalkan terhadap gambar aja boleh juga, fill diagram. Ini momen yang bekerja pada struktur pelengkung dan tie beam. Setelah itu, setelah sudah melihat, untuk teman-teman sudah melihatkan bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut, deformasi gaya batang, saya geser. Kemudian teman-teman bisa juga menginput untuk menampilkan tabelnya. Bisa show table di display. Teman-teman tinggal analysis threshold, tampilkan aja join output dan elemen output, elemen batang dan join. Di sini kita di join bisa dapat displacement, traction, dan join mass. Mass tab dilihat oleh objek dan elemen. Oke. Masih loading. Sekarang sudah tampil tabelnya. Ini ada elemen force frames, join displacement, join reaction,
Teman-teman juga dapat mengekspor ke Excel, to Excel. Ini dia hasil ekspor dari Excel. Berikutnya, kalau teman-teman juga mau mengecek strukturnya, style frame design, kemudian view review preference. Di sini kita gunakan desain kode ISC LRFD 93. Kalau teman-teman mau sesuaikan dengan SNI terbaru, bisa dirubah ini nilai-nilai yang ada di sini. Setelah itu teman-teman bisa start design, mengecek strukturnya. Strukturnya masih aman. Untuk penjelasan lebih detailnya, mungkin nanti insya Allah saya akan berikan tutorial per subbab-subbabnya. Artinya sudah satu kali secara umum, sudah saya sampaikan di sini secara detail karena videonya nanti bisa terlalu panjang, menyulitkan untuk saat penguploadan. Untuk bagi teman-teman yang benar-benar pemula dalam menggunakan SAP 2000, insya Allah nanti saya berikan tutorial dasar-dasar penggunaan SAP 2000 V14. Untuk itu saya harapkan teman-teman yang telah melihat video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.